Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Linda Hetri Suryanti, SEM AK AKCA. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Nama saya Khairul Amri, saya kelompok 2 dan saya akan mempresentasikan tentang menganalisis pasar konsumen. Kemudian kita masuk kepada pengertian analisis pasar dan konsumen. Yang pertama adalah pengertian analisis. Analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. Maksudnya di sini adalah memperhatikan objek-objek untuk dipelajari. Kemudian kita masuk kepada pengertian pasar. Pasar adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakan. Maksudnya di sini adalah tempat pelaksanaan suatu kegiatan usaha. Yang ketiga adalah pengertian konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang bersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup, dan tidak untuk diperdagangkan. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang memakai barang atau jasa untuk dirinya sendiri. Kemudian kita masuk kepada pengertian pasar konsumen. Pasar konsumen adalah pasar yang dimana pembelinya adalah individual yang membeli produk untuk digunakan atau disewakan. Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Kemudian kita masuk kepada model perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih atau membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Maksudnya di sini adalah sifat-sifat konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi. Yang pertama ada faktor budaya. Inti dari kalimat panjang ini adalah seperti Indonesia atau dunia memiliki budaya atau kultur yang berbeda-beda. Maka dari itu para pemasar mereka menyesuaikan produk atau jasa mereka sesuai dengan kebutuhan dari tempat masing-masing tersebut. Kemudian ada faktor sosial. Maksud dari faktor sosial ini adalah para pemasar mengidentifikasi target-target mereka dan kemudian mereka membuat tren, dan tren itu diikuti oleh individu atau konsumen tersebut. Kemudian ada faktor pribadi. Faktor pribadi ini keputusan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Maksudnya di sini adalah para pemasar membuat barang atau jasa sesuai dengan karakteristik konsumen tersebut. Kemudian ada proses psikologis utama. Maksudnya di sini adalah titik awal dalam memahami perilaku konsumen berbentuk tanggapan. Yang mana yang ada 3, yaitu ada motivasi, persepsi, dan pembelajaran. Kemudian kita masuk kepada motivasi, persepsi, dan pembelajaran. Yang pertama ada motivasi. Kebutuhan akan menjadi motif jika ia didorong hingga mencapai level intensitas yang memadai. Maksudnya di sini adalah sikap seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan seperti visi atau misi. Yang kedua ada persepsi. Persepsi adalah proses yang digunakan individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan gambaran keseluruhan yang bermakna. Maksudnya di sini adalah pemahaman atau informasi yang telah diterima, misalnya kecenderungan kita mengingat hal-hal baik dan melupakan hal-hal baik tersebut
tentang produk pesaing, itulah para pemasar menggunakan iklan yang kreatif dan berkualitas. Sebagai contoh, barang A ini udah baik. Kemudian ada barang B yang juga baik, tapi iklannya lebih kreatif. Maka para konsumen ini memilih barang B. Itulah persepsi. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Kemudian ada proses pengambilan keputusan membeli. Yang pertama adalah pengenalan masalah, yang mana proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenal masalah atau kebutuhan yang mereka inginkan. Yang kedua adalah pencarian informasi, yang mana konsumen ini akan mencari informasi sebanyak mungkin tentang kebutuhan mereka tersebut atau barang tersebut. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Maksudnya adalah sikap konsumen untuk menilai barang tersebut. Yang keempat adalah keputusan pembeli, yang mana barang tersebut atau jasa tersebut dibeli atau enggak. Yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Maksudnya di sini adalah rating atau kepuasan konsumen tentang kebutuhan atau barang atau jasa yang mereka telah beli. Sekian. Jika ada teman-teman yang bertanya, dipersilakan, dan jika ada kekurangan, saya sebagai mahasiswa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.